Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sudut berelasi. Kemarin kita sudah membahas sudut-sudut istimewa, dan sebelum ke sudut berelasi kalian harus mengetahui dulu kuadran dalam trigonometri. Jadi kalau dalam satu putaran itu ada 360 derajat, maka ketika kita membagi menjadi 4 bagian, maka terbentuk 4 kuadran. Kuadran 1 itu berkisar dari 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 sampai 360. Nah, untuk apa kita mengetahui tentang kuadran? Untuk menentukan tanda positif atau negatif dari nilai masing-masing trigonometri. Jadi, kalau misalkan di kuadran 1, maka semuanya positif. Jadi, Ibu tuliskan all positif. Jadi, nilai dari sin itu positif, cos itu positif, tan itu juga positif. Contohnya sin 45 setengah akar 2 tanpa tanda negatif, atau sin 30 itu juga setengah ya, tanpa ada tanda negatif. Nah, sedangkan untuk di kuadran 2 yang positif hanyalah sin. Di kuadran 3 hanya tangan saja yang positif. Sedangkan di kuadran 4 itu hanya cos saja yang positif. Jadi kalau misalkan Ibu tanya cos 120 positif atau negatif? Ya, 120 ini ada di kuadran 2. Di kuadran 2 hanya sin yang positif, maka nanti hasil dari cos 120 adalah negatif. Negatif berapa? Kita belum tahu. Jadi nanti dilihat dari perhitungan berikutnya ya. Oke, lanjut. Nah, perhitungannya seperti apa? Jadi antara sudut alfa dengan 90 min alfa itu saling berelasi. Jadi kalau sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Contohnya apa? Misalkan kita mau mencari sin 75. Nah, nilai dari sin 75 sama saja seperti nilai dari sin 90 dikurang 15. Nah, berdasarkan rumus, kalau 90 dikurang alfa, alfanya dalam hal ini adalah 15, maka hasilnya berubah menjadi cos alfa. Artinya sin 90 min 15 sama dengan cos 15. Jadi, sin 75 itu sama saja hasilnya seperti cos 15. Seperti itu. Begitupun dengan yang lainnya. Kalau misalkan ada cos 90 min alfa, maka hasilnya adalah sin alfa, dan seterusnya. Dan rumusnya ini bukan hanya ada 90 min alfa, tapi ada 180 min alfa, ada 90 plus alfa, ada 180 plus alfa, 270 min alfa, 270 plus alfa, 360 min alfa atau min alfa. Jadi banyak sekali rumusnya, kalian tidak perlu mengingat-ingat semuanya. Tapi langkah-langkah untuk mengubah sudut ke dalam sudut istimewa atau sudut relasi lainnya itu sudah Ibu tuliskan di slide yang terakhir. Yaitu yang pertama, caranya adalah ubah sudut ke dalam bentuk 90 atau 180 atau 270 atau 360. Angka-angka ini didapat dari ujung-ujung kuadran tadi ya. Oke, sembari Ibu berikan contoh. Ibu mau yang ini ya, tan 315. Oke, langkah awalnya adalah kita ubah ke dalam bentuk 90, 180, 270 atau 360. Nah, pilih sudut yang paling dekat ya. Yang paling dekat dengan 315 itu boleh 270, boleh 360. Di sini Ibu pilih yang 360.
Nah, kemudian supaya sudutnya tetap sama 315, maka 360 harus dikurang berapa? Supaya menjadi 315. Ya, kita kurang dengan 45. Nah, jadi kita tidak mengubah apapun, hanya kita manipulasi. 360 kurang 45 sama dengan 315. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah keduanya kita lihat, tentukan letak kuadran sudut tersebut. Lihat pada soal awal. Jadi letak kuadrannya kita lihat dari yang 315 ya. 315 ada di kuadran 4. Di kuadran 4 nilai tangannya adalah negatif. Maka di langkah yang kedua kita tuliskan min ya. Kemudian langkah berikutnya ya menentukan positif negatif. Tadi udah ya kita tuliskan. Langkah keempat, tentukan apakah trigonometrinya berubah atau tidak. Jika menggunakan 90 atau 270 maka berubah, kalau 180 atau 360 maka tetap. Nah, karena kita tadi menggunakan 360 maka trigonometrinya ini tadi tidak berubah. Jadi tetap tangan, kemudian langsung sudutnya dituliskan. Jadi tan 45. Maka hasil dari tan 315 sama saja seperti min tan 45. Tan 45 adalah sudut istimewa, yaitu nilainya 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Jadi tan 315 adalah min 1. Seperti itu ya langkah-langkahnya. Oke, kita coba di soal lainnya. Oke, ibu mau yang ini ya. Jika sin 30 sama dengan setengah, ini sudah kita ketahui bersama, maka cos 240 sama dengan berapa? Ibu akan merubahnya ke dalam sudut yang paling dekat dengan 240, yaitu ada 2. Ada 270, ada 180. Oke. Jadi ibu menggunakan cos 240 sama dengan cos. Ibu menggunakan 270. Nah, 70 ditambah atau dikurang supaya jadi 240. Ya, dikurang. Dikurang berapa supaya jadi 240? Kurang 30. Nah, jadi setelah itu langkah berikutnya tentukan ada di kuadran berapa. 240 ini ada di kuadran 3, betul. Jadi ada di kuadran 3. Nilai cos di kuadran 3 positif atau negatif? Ya, negatif. Jadi kita kasih tanda negatif di sini ya. Diingat-ingat kuadrannya. Mengerjakan soal ini boleh sampai melihat kuadran ya, supaya nggak bingung. Kemudian 270 yang kita pakai 270, maka trigonometrinya berubah. Kalau cos, kita lihat tadi kesimpulannya, kalau cos berubah menjadi sin ya, karena kita pakainya 270. Oke, jadi kita lihat di sini, balik lagi ke soal awal. Jadi cos berubah menjadi sin. Sin berapa? Langsung tulis sudutnya, nggak usah peduliin tanda plus minnya lagi ya. Nah, nilai sin 30 adalah setengah, jadi min setengah. Jadi cos 240 sama saja nilainya seperti min sin 30, yaitu min setengah. Satu soal lagi. Nah, di sini misalkan sin 125 ya. Sin 125. Nah, berarti yang paling dekat dengan 125 bisa 180, bisa 90 ya. Ibu mau menggunakan 180. Jadi 125 adalah 180 dikurang berapa supaya jadi 125? 180 dikurang berapa supaya jadi 125?
yaitu dikurang 5. Kemudian tentukan tanda positif atau negatif melalui kuadran. 125 ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif, maka ini positif. Jadi nggak perlu ditulis ya kalau positif. Langkah berikutnya, tentukan apakah berubah atau tidak trigononya. Kalau 180, maka trigononya tetap. Jadi tetap kita tulis sin. Sin berapa? Yaitu langsung tulis sudutnya, sin 55. Berapa sin 55? Nggak tahu. Nah, nggak apa-apa kalau sin 55 nggak tahu, karena nanti ini untuk penyelesaian soal yang lebih kompleks. Jadi sin 125 sama saja seperti sin 55. Nah, tadi Ibu mention soal yang lebih kompleks. Soal yang lebih kompleks itu seperti apa? Oke, kita lihat soal yang lebih kompleks ya. Nah, ini soal yang lebih kompleksnya, jadi gabungan ya, bisa perkalian, penjumlahan atau pembagian. Sekan 330 dikali tangan 120 kali sin 315. Berarti masing-masing ini harus kita hitung terlebih dahulu, baru nanti kita operasikan ya. Jadi sekan 330 kita ubah ke yang paling dekat dengan 330, yaitu 360. Jadi sekan 360 dikurang berapa supaya jadi 330? Dikurang 30. Kemudian kita lihat kuadrannya. 330 ada di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Cos positif. Sekan adalah kebalikan dari cos, maka dia tetap positif. Kalau positif nggak usah ditulis ya. Kemudian kita tentukan perubahan trigononya. Karena 360 maka tetap. Jadi tetap sekan 30. Sekan 30 kita ingatnya cos aja. Cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2, sama aja. Karena sekan adalah kebalikan dari cos, maka kalau cosnya akar 3 per 2, sekannya adalah 2 per akar 3. Oke, itu baru satu. Sekarang kita cari yang tangan 120. Berarti kita ubah yang paling dekat, boleh 90, boleh 180. Ibu ke 90. 90 ditambah berapa supaya jadi 120 ditambah 30. Nah, kemudian tentukan kuadrannya. Ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Jadi tan nilainya negatif. Kemudian tentukan perubahan trigononya. Kalau 90 maka tangan berubah menjadi kotangan. Kotangan langsung sudut, yaitu 30. Kotangan 30. Jadi sama dengan, maka kita lihat tangan 30 ya. Tangan 30 itu sama dengan 1 per akar 3. Berarti kalau kot 30 akar 3 per 1 atau min akar 3. Kemudian yang terakhir adalah sin 315. Nah, ini ibu ubahnya ke 360. Jadi 360 ditambah atau kurang? Dikurang berapa? 45 supaya jadi 315. Kemudian tentukan kuadran. 315 ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 apa yang positif? Cos positif, maka sin nilainya negatif. Kemudian berubah atau enggak? 360 tetap, berarti tetap kita tulis sin. Sin berapa? 45. Berapa sin 45? Setengah akar 2.
Jadi nilai dari secant 330 adalah 2 per akar 3, tan 120 min akar 3, sin 315 min setengah akar 2. Jadi secant 330 dikali tan 120 dikali sin 315, hasilnya adalah 2 per akar 3 dikali min akar 3, kalau kali pakai kurung ya supaya nggak salah, dikali min setengah akar 2. Berarti hasilnya ini kita bisa coret, 2 nya juga dicoret, jadi sisanya tinggal min kali min, positif. Kemudian sisa angkanya hanya akar 2, berarti positif akar 2. Maka jawabannya adalah yang D. Jadi yang lebih kompleksnya adalah kalau banyak sudut berelasinya kemudian dioperasikan ya. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang sudut berelasi. Boleh dicoba soal-soal lain yang ada di PowerPoint, tetapi silahkan dikerjakan latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.